Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke 29 apa 30? Ayat 30. Apa bunyinya? Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang yang beriman melewati siapa? Orang-orang kafir, atau sebaliknya. Apabila orang-orang kafir itu yang lewat, berarti melewati siapa? Orang-orang yang beriman, yataghamazun, maka orang-orang kafir itu akan mengolok-olok orang yang beriman. Itu ayat keberapa? Ayat ke-30. Jadi ayat ke-30 itu menggambarkan betapa buruknya akhlak orang kafir. Nah, ayat yang ke-31 yang akan kita pelajari malam hari ini masih melanjutkan keterangan dan penjelasan betapa buruknya akhlak orang-orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzan qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin. Apabila orang-orang kafir itu kembali kemana? Kembali kepada keluarganya, maka mereka akan kembali dalam keadaan riang gembira. Kita ulangi. Apabila mereka kembali, sinten? Orang-orang kafir. Kembali kemana? Ke keluarganya. Maka mereka akan kembali dalam keadaan riang gembira. Salahin nanti. Jenengan kalau pulang ke rumah seneng napa mboten? Jenengan kalau pulang ke rumah ketemu anak, ketemu istri senang atau enggak? Senang. Loh, salahnya apa? Orang-orang kafir itu kalau pulang ketemu keluarganya, pulang dalam keadaan apa? Senang, riang. Salahnya ngendi? Salah dia itu riang gembira karena habis mengolok-olok orang yang beriman. Jadi masalah itu bukan senang atau tidak senangnya, tapi mereka senang, mereka riang gembira, mereka bangga dengan apanya? Dengan perilaku buruknya mengolok-olok orang yang beriman. Fakihin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ada yang menafsirkan riang gembira. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bangga. Jadi mereka itu pulang dalam keadaan apa? Bangga. Bangga atas apa? Bangga atas perbuatan buruk mereka, mengolok-olok orang yang beriman. Bangga kok ngecek. Ini berarti fitrahnya sudah rusak. Sudah tidak normal. Berarti nopo? Nek mboten normal berarti abnormal. Loh, gimana sih Ustaz? Kalau orang fitrahnya masih benar, kalau orang itu masih normal,
saat dia melakukan tindakan tidak terpuji, malu atau bangga? Malu. Itu berarti masih nopo? Normal. Ketahuan nyuri, ketahuan korupsi, itu seharusnya merasa nopo? Malu. Lah, ada orang melakukan tindakan terpuji malah bangga. Ini berarti sudah rusak fitrahnya. Sudah rusak apa? Fitrahnya. Seharusnya orang itu melakukan perbuatan tercela, merasa malu, merasa minder. Berarti di zaman ini orang yang sudah rusak fitrahnya itu banyak apa sedikit? Nah, wong mendem kok bangga, mendem kok live, napa? Live. Mabok malah napa? Live. Disiarkan langsung. Harusnya kan kalau mabok itu merasa napa? Malu. Itu perbuatan yang tidak baik. Lah wong wuda kok bangga. Seharusnya membuka aurat itu merasa napa? Malu. Berarti kalau ada orang pamer aurat dengan bangga, itu berarti manusia abnormal. Harusnya itu kalau auratnya terbuka napa? Malu. Saya tanya sama jenengan. Andaikan napa? Andaikan jenengan lagi sholat, pakai apa? Sarung. Pakai sarung. Ada anak kecil iseng. Pripun? Isengnya apa? Surut melorotaken apa? Sarung. Kok ya mau kelalen orang nganggo? Nggak pakai celana, ya. Cuma pakai nopo? Sarung tok, jereben, jereben ISIS. Ujuk-ujuk ada bocah dari belakang apa? Melorotakan. Terus auratnya nopo? Terbuka. Pertanyaannya, bangga atau malu? Berarti jenengan mesti normal. Nek bangga gue berarti nopo? Abnormal. Wong aurat kebuka kok seneng bangga, itu gimana sih? Ya. Berarti ya pelajaran berharga. Nganggo sarung apik, tapi neng jero sarung nganggo celana. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Terus kalau jenengan pakai sarung nggak pakai apa-apa dalamnya, itu jenengan mau duduk jegang gue marah sih. Makanya Rasulullah SAW itu melarang orang pakai baju di dalamnya itu nggak pakai apa-apa. Ya, cuma pakai satu, misalnya pakai jubah tok, tapi jerone orang nggak ada celananya, atau pakai sarung tok, dalamnya nggak ada pakaian yang lain. Ya, pakaian yang lain. Jadi kembali kepada kebiasaan buruk siapa? Orang-orang kafir. Jadi mereka itu setelah melakukan tindak kejahatan, menghina orang-orang yang beriman, mereka pulang dengan penuh perasaan apa? Bangga. Dan ini jamaah yang kami hormati, menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak bisa beradu argumen. Gak bisa apa? Beradu argumen. Karena mereka nggak punya argumen. Mereka nggak punya apa? Argumen. Karena mereka nggak bisa beradu argumen, maka apa yang mereka lakukan? Mengolok-olok.
Main apa? Main fisik. Kalau orang punya argumen, dia akan pakai apa? Akal. Orang dua akal, ya main apa? Okol. Jadi orang-orang kafir itu nggak punya argumen. Argumen apa atas kesyirikan? Wong kesyirikan kok ada argumennya? Yang ada argumen kuatnya adalah tauhid. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wong kesyirikan mereka itu landasannya apa? Landasannya khurafat. Khurafat siapa? Khurafat ya jerene. Napa? Jerene. Jerene siapa? Jerene mbuh. Wong jerene kok mau diadu dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis Nabi SAW? Bisa? Ya tidak bisa. Mereka tahu orang nggak punya argumen. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah gimmick. Yang mereka lakukan adalah menghina. Yang mereka lakukan adalah merendahkan. Karena nggak bisa adu argumen. Dan itu bukan kebiasaan orang Islam. Kalau orang Islam itu terbiasa untuk diskusi, terbiasa untuk adu argumen, mana yang lebih kuat argumennya, itu yang kita ikuti. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu tahu persis bahwa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil-dalil yang sangat kuat, argumen-argumen yang sangat kokoh, dan mereka nggak bisa melawan argumen itu, sehingga yang mereka lakukan adalah mengolok-olok. Dan parahnya, saat mereka mengolok-olok itu, mereka melibatkan siapa? Anak dan istri. Jadi mereka pulang-pulang setelah mengolok-olok kaum mukminin, mereka pulang kemudian cerita kepada siapa? Anak dan istrinya. Oh, mau nyong nembe kayak menceritakan dengan penuh perasaan bangga dan menikmati kejahatan tersebut. Makanya sebagian ulama menafsirkan fakihin itu adalah menikmati. Jadi sudah berapa penafsiran jajal baleni? Fakihin mau pirang jajal? Riang gembira, bangga, terus menikmati. Dan itu semua bangga atas kejahatan, menikmati perbuatan jahat. Terus napa tahu? Riang gembira setelah melakukan kejahatan. Gak cukup sampai di situ, bahkan mereka melibatkan anak dan istri mereka. Yang seharusnya anak dan istri itu dididik dengan pendidikan yang baik. Oke, semaling-malinge maling. Napa? Semaling-malinge maling. Itu kalau ditanya sama orang lain, jenengan sih pengennya putrane jenengan jadi apa? Apa dia akan mengatakan ya jadi maling kayak nyong? Apa seperti itu? Dia pengen anaknya itu lebih nopo? Lebih pinter, boleh nyolong. Dia pengen anaknya ini lebih baik. Loh nyong kayak gini ya ora pengen anakku jadi maling, menjadi pewaris profesi jadi nopo? Maling. Tapi orang kafir ini, mereka sampai membanggakan perilaku buruknya di hadapan anak dan istrinya. Seakan-akan dia ingin merusak fitrah yang masih benar dalam diri anak dan istrinya. Dan ini adalah sebuah contoh yang buruk yang tidak boleh ditiru oleh siapa?
oleh orang-orang yang beriman. Walaupun nggak ada tujuan untuk itu. Contoh, suami istri pernah nggak terlibat pertengkaran? Isi pada bojo burung. Jenengan itu pernah nggak terlibat pertengkaran sama istri? Pernah apa sering? Pernah lah ya. Ya nasing sering lah. Itu kan sesuatu yang susah untuk diapain? Untuk dihindarkan secara total. Namanya manusia ya suatu saat khilaf. Siapa yang khilaf? Suaminya atau istrinya? Dua-duanya. Berarti jenengan Masya Allah objektif. Kalau jenengan subjektif, jenengan akan katakan siapa sing salah? Bojone. Itu berarti jenengan apa? Subjektif gitu. Kalau jenengan objektif berarti jenengan ya dua-duanya kadang ini kadang ini. Tapi ingat, apakah baik kita bercekcok di hadapan siapa? Di hadapan anak-anak kita. Baik atau tidak? Tidak. Orang yang beriman itu, bapak dan ibu yang beriman itu, dia bagaimana berusaha supaya anak-anaknya itu ditampilkan di hadapan dia perilaku baik siapa? Orang tua. Lah ini orang kafir malah mempertontonkan apa? Perilaku buruknya di hadapan anak dan istri. Kita orang yang beriman jangan ikut-ikutan perilakunya orang kafir. Kita orang yang beriman ini berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun terjadi pertengkaran, terjadi konflik antara suami dengan istri, usahakan anak ini jangan apa? Ngelihat, jangan dengar. Ada nggak suami istri cekcok anaknya nonton? Ada. Banyak. Sampai anaknya itu nggak betah. Gak betah apa? Tinggal di rumah. Akhirnya dia pergi. Kalau anak sudah pergi ke rumah karena perasaan gak betah di rumah, kemudian dia keluar kelayapan kemana-mana, ketahuilah bahwa serigala buas ada di mana-mana. Murana serigala lagi bahasa kiasan, Pak. Bahasa apa? Biasa. Apa yang saya maksud dengan serigala? Orang-orang jahat di luar sana itu banyak. Yang mereka siap untuk merusak anak-anak. Nun sewu nggih, nun sewu. Ketika kita berhenti di perempatan, pertigaan, di traffic light, ada anak-anak yang rambutnya apa? Pirang, ya. Dengan cukuran-cukuran yang unik-unik. Ya. Mereka tidur di emperan mana? Toko. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Pertanyaan, mereka punya bapak ibu enggak? Nah, masa ajuk-ujuk anak bocah lahir anak bapak ibu? Mereka punya bapak ibu. Kenapa mereka lebih betah tinggal di mana? Pinggir jalan. Kalau malam kedinginan, kalau panas, kalau siang kepanasan, setiap hari menghirup apa? Asap knalpot, kotor, dekil, entah mandi terakhir kapan. Kenapa dia lebih betah tinggal di pinggir jalan dibandingkan tinggal di mana? Di dalam rumah. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena dia melihat cekcok orang tuanya setiap hari. Jangan kita korbankan anak-anak kita. Berilah contoh yang baik untuk anak-anak kita.
Seandainya terjadi masalah itu untuk dilokalisir, bukan untuk diapain, bukan untuk diperlebar. Kalau ada masalah itu semakin dipersempit, semakin apa? Baik. Jangan masalah itu dilebarkan sampai semua orang pada tahu, jangan. Dah. Fakihin berarti tadi ada berapa penafsiran? 3. Apa tadi? Riang gembira, bangga, menikmati. Kenapa mereka bisa sampai menikmati sebuah kejahatan? Karena kejahatan itu sudah mendarah daging. Sudah apa? Mendarah daging. Jadi seakan-akan setiap hari itu kerjaan. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Perhatikan ayatnya. Wa idzan qalabu ila ahlihimu qalabu fakihin. Apa kata yang terulang di dalam ayat ini? Saya ulangi ya. Saya ulangi ayatnya. Wa idzan qalabu ila ahlihimu qalabu fakihin. Apa yang terulang? Inqalabu. Apa artinya inqalabu? Kembali. Pengulangan kata yang sama di jarak yang berdekatan itu ada maksudnya. Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, maka mereka akan kembali dalam keadaan riang gembira. Pengulangan kata apa? Kembali. Seakan-akan pesan yang ingin disampaikan bahwa mereka kembali melakukan kejahatan itu terus menerus. Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi. Jadi kejahatan itu sudah mendarah daging. Pertanyaannya, ujuk-ujuk atau proses? Sebuah kejahatan mendarah daging itu tiba-tiba mendarah daging atau melalui proses? Melalui proses. Awalnya mungkin sekali, awalnya mungkin 2 kali. Awalnya mungkin ada penolakan dari hati kecilnya. Tapi karena hati kecilnya dia abaikan, akhirnya lama-lama hati kecilnya itu tumpul bahkan mati. Maka hati-hati. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu kalau pertama kali kita lakukan, kita akan gelisah. Hati kecil kita akan protes. Tapi begitu kita mengabaikan jeritan hati tersebut, maka lama-kelama kemudian kita ulangi perbuatan dosa yang sama. Naudzubillahi min dzalik. Dosa itu bisa menjadi darah daging seseorang. Maka ketika kita naudzubillahi min dzalik, ya, punya gadget, kemudian di gadget itu kita melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Pertama kali kita melihat, kita ada perasaan gelisah, kita ada perasaan tidak nyaman. Itulah hati kecil kita. Itulah penolakan dari seseorang yang masih normal. Maka dengarkan jeritan hati tersebut, jangan diulangi. Seandainya kita ulangi lagi, kita abaikan jeritan hati itu. Kita abaikan fitrah yang masih normal tersebut. Kita ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan menikmati tindakan tidak terpuji. Orang kecanduan game, ujuk-ujuk, ujuk-ujuk. Level pertama dulu. Begitu lewat level pertama, nopo?
Penasaran. Gimana sih rasanya? Level kedua. Begitu level kedua gagal, gimana? Jajal maning. Masa sih nggak bisa lewat level kedua? Sampai level-level ke atasnya, sampai akhirnya menjadi sebuah candu. Maka waspadailah perbuatan dosa sejak awal. Jangan sampai level mendarah apa? Daging. Kita kembali ke tadi yang saya singgung di awal. Fakihin itu salah satu maknanya adalah gembira. Jadi yang jadi masalah orang kafir itu gembira dengan keburukan. Gembira itu sendiri boleh apa tidak? Merasa gembira boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Jadi orang kafir nggak boleh? Hah? Boleh apa nggak boleh? Gembira yang positif, gembira yang negatif. Yang positif sih kayak apa? Gembira itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang berpahala. Gembira itu ada yang apa? Boleh. Kalau boleh ini berarti dapat pahala atau enggak dapat pahala? Hah? Jadi yang sepi. Mubah. Boleh itu bahasa Arabnya apa? Mubah. Mubah itu bahasa Arab ya, itu bahasa Jawa. Pertama, gembira yang mubah, boleh. Yang kedua, gembira yang tidak boleh, haram. Yang ketiga, gembira yang berpahala. Yang pertama, gembira yang boleh. Berpahala enggak? Ya enggak pahala, enggak dosa, namanya juga boleh. Contohnya apa? Gembira yang boleh contohnya apa? Kira tahu gembira? Gembira oleh gaji 13. Itu mubah, boleh. Gembira lamarannya diterima. Lamaran apa? Hah? Dua-duanya. Pekerjaan sama istri. Kok istri urung jadi istri, calon istri. Mubah, boleh. Gembira karena panenannya melimpah, boleh. Ya. Gembira karena ketemu teman lama, ya, bukan pacar ya. Ya, ketemu dengan teman lama, boleh. Gembira yang seperti ini hukumnya mubah, alias apa? Boleh. Selama, ada catatannya, selama tidak mengakibatkan kesombongan. Jadi hukum aslinya apa? Boleh. Yang kedua apa tadi? Gembira yang haram. Ya. Apa itu gembira yang haram? Ya tadi contohnya. Gembira atas sebuah kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang kafir. Jadi pahami bahwa ayat nomor 31 ini masih ada hubungannya dengan ayat nomor 30. Nanti kalau jenengan cuma baca ayat 31 saja, wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Kalau orang-orang kafir itu kembali kepada keluarganya, mereka kembali dalam keadaan apa? Riang gembira. Wah, kuwi perilakunya orang kafir. Ngesuk nyonek bali ora gelem riang gembira. Kan marasi. Makanya baca Al-Quran itu jangan cuma sepotong ayat ini. Coba baca ayat sebelumnya.
konteksnya apa? Ya. Itulah pentingnya sinau Quran karo guru. Ya. Pentingnya belajar tafsir Al-Quran di bawah bimbingan apa? Guru. Ya. Contoh, gembira yang haram adalah gembira setelah melakukan apa? Kejahatan. Contoh yang lain Ustaz, gembira karena oli nomor. Gembira karena apa? Oli nomor. Anaknya pulang. Ketahuan di sakunya ada apa? Lotre. Dimarahin. Astagfirullah. Kamu kenapa beli nomor? Na'udzubillah min dzalik. Menang ora? Oli ora? Oli Pak. Esih na'udzubillah. Apa ora? Kok kemudian berubah jadi apa? Alhamdulillah. Ya tidak boleh. Itu gembira yang haram. Gembira karena berhasil meraih jabatan dengan cara yang curang. Tidak boleh, haram. Gembira melihat penderitaan orang lain. Tidak boleh. Itu kebiasaannya kaum munafikin. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Napa? Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Orang munafik itu kalau melihat kaum mukminin dapat nikmat, mereka sakit hati. Dan kalau mereka melihat kaum mukminin ditimpa musibah, senengnya minta ampun. Itu perilakunya siapa? Orang munafik. Jenengan punya warung. Punya apa? Warung. Tetanggane jenengan punya warung yang sama. Rame. Apa nih? Warungnya tanggane. Seneng apa sedih? Kok sepi? Seneng apa sedih? Seneng. Masya Allah. Berarti bukan orang munafik ini. Melihat orang dapat nikmat, jangan sedih. Melihat orang dapat musibah, jangan senang. Aja bunga deleng wong susah. Aja susah deleng wong bunga. Berarti kudune kepriwe? Sing bunga deleng wong bunga, sing susah deleng wong susah. Berbahagialah ketika orang lain mendapatkan nikmat, dan bersedihlah ketika orang lain dapat musibah. Jangan dibalik. Orang lain dapat nikmat, kita sedih. Orang lain dapat musibah, kita senang. Yang ketiga, gembira yang berpahala. Apa itu Ustaz? Gembira kok bisa dapat pahala? Gembira atas karunia hidayah. Apa? Gembira atas karunia hidayah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 58. Surat apa?
Yunus ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hendaklah mereka bergembira atas karunia dari Allah. Karunia apa? Hidayah. Hidayah beragama apa? Islam. Dari sekian ratus miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi, jenengan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla beragama apa? Islam. Senang? Kenapa senang? Karena berarti jenengan punya peluang besar untuk masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senang pengen masuk surga? Senang. Cukup sampai di situ hidayah. Dari sekian miliar orang Islam, kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla bisa mengenal dan berusaha berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Itu nikmat. Kenapa Ustaz? Karena orang yang tidak berpegang dengan sunnah Rasul, mereka akan terusir dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tsumma yuhalu baini wa bainahu. Di padang mahsyar nanti ada sebagian manusia yang akan mendekat, pengen minum dari air telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhal, dihalangi. Fayuqal, faqala innahum minni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah bagian dari umatku. Kok enggak boleh minum? Maka kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu setelah engkau meninggal dunia, mereka mengganti-ganti ajaran yang engkau wariskan kepada mereka. Begitu Nabi SAW mendengar apa yang disampaikan, maka Nabi SAW mengatakan, suhkan liman baddala ba'di. Pergilah menjauh orang-orang yang mengubah ajaranku setelah aku wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bersyukurlah, berbahagialah atas nikmat beragama Islam, atas nikmat mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.